Perkenalkan, nama saya Elvis Riyadin Rahida, NIM 2023716136, Prodi atau kelas D3 Teknik Sipil C, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bahan penyusun beton, yaitu satu, semen. Semen sering disebut juga semen Portland, merupakan material yang memiliki sifat adhesif dan kohesif yang baik sehingga mudah untuk melekat pada material yang padat. Yang kedua, air. Air untuk pembuatan beton sebaiknya adalah air bersih yang dapat diminum. Menurut PBI 1971, air yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan beton tersebut harus tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, garam-garam, bahan-bahan organis, dan bahan lain yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Yang ketiga, agregat halus atau pasir. Pasir yang digunakan sebagai bahan beton harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, material yang memiliki ukuran halus yang bisa lolos dari ayakan kurang dari 5 mm, bersifat kekal yaitu tidak mudah lapuk oleh perubahan cuaca. Yang ketiga, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat keringnya. Yang keempat, tidak boleh menggunakan pasir laut. Yang keempat, bahan penyusun beton. Dari bahan penyusun beton, agregat kasar atau kerikil. Kerikil yang digunakan sebagai bahan beton harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersifat padat dan keras, harus bersih, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Ukuran maksimumnya tidak boleh melebihi jarak bersih dari tulangan yang berdekatan. Pada keadaan terpaksa dapat dipakai kerikil bulat. Yang ke 1B, kuat tekan beton, kuat tarik beton, kuat lentur beton, dan modulus elastis beton. Yang pertama, dari penyusun di atas, kuat tekan beton. Kekuatan tekan beton adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan per satu luas dalam hal beton direpresentasikan dalam bentuk benda uji kubus atau silinder dengan ukuran tertentu. B. Kuat tekan beton, kuat tarik beton, kuat lentur beton, dan modulus elastis beton. Kuat tarik beton, salah satu keunggulan beton sebagai bahan konstruksi adalah kekuatan tekannya yang tinggi. Sebaliknya, kekuatan tarik beton hanya sebagian kecil dari kekuatan tekan, biasanya kurang lebih 10%. Beberapa cara penyelesaian digunakan untuk mengevaluasi nilai kekuatan tarik beton. Yang pertama, uji langsung. Yang kedua, uji tarik belah. Yang ketiga, uji kuat lentur. Yang ketiga, kuat lentur beton. Kuat lentur sering dinyatakan sebagai modulus hancur beton yang menunjukkan kuat tarik maksimum beton pada kondisi lentur. Yang keempat, modulus elastisitas beton. Modulus elastisitas
atau modulus yang Young adalah ukuran kekerasan dari suatu bahan tertentu. Dengan kata lain, tolak ukur yang umum dari sifat elastisitas suatu bahan. C. Working stress design dan ultimate stress design. Metode tegangan kerja. Metode tegangan kerja ini menggunakan beban layan sebagai beban yang harus dapat ditahan oleh material penampang elemen, struktur, dan hitung secara mekanika dari unsur yang elastis, tidak melampaui suatu harga izin yang ditetapkan terlebih dahulu. Beban layan adalah beban mati, beban hidup, salju, angin, dan gempa. 2. Metode kekuatan batas. Metode kekuatan batas disebut metode populer akhir abad 19 hingga saat ini. Beberapa alasan digunakannya metode kuat batas sebagai tren perencanaan struktur beton adalah: 1. Struktur beton bersifat instalatis saat beban maksimum sehingga teori elastis tidak dapat secara akurat menghitung kekuatan batasnya. Faktor keamanan dalam bentuk faktor beban lebih rasional, yaitu faktor beban rendah untuk struktur dengan pembebanan yang pasti, sedangkan faktor beban tinggi untuk pembebanan yang fluktuatif atau berubah-ubah. Yang ketiga, kurva tegangan beton adalah nonlinear dan tergantung dari waktu. Misal, regangan perangkap akibat tegangan yang konstan dapat beberapa kali lipat dari regangan elastis. D. Regangan seimbang, penampang terkendali tekan, dan penampang terkendali tarik. Yang pertama, kondisi regangan seimbang terjadi pada suatu penampang ketika tulangan baja tarik mencapai regangan lulu Y, sedangkan beton yang tertekan mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003. Penampang demikian dinamakan sebagai penampang seimbang. Penampang dominasi tekan terjadi apabila regangan tulangan tarik tertular sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan, sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,003. Yang ketiga, penampang dominan tarik terjadi ketika regangan baja mencapai 0,005 atau lebih, yang terjadi ketika beton mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003. E. Faktor reduksi kekuatan dan apa fungsinya. Faktor reduksi kekuatan yaitu mencari tahu ketidakpastian kekuatan material terhadap pembebanan beton bertulang yang berkaitan dengan kekuatan struktur bagian dalam. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi paling buruk jika pada saat pelaksanaan nanti terdapat pengembangan mutu bahan yang ditetapkan sesuai standar bahan yang ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Sumber referensi pengerjaan UTS Rekayasa Konstruksi Beton. 1. Banaja dosen, materi part 1, halaman 19-15. Kita masuk ke nomor 2. Perhatikan gambar penampang balok beton bertulang di bawah ini. Diketahui ketentuan sebagai berikut. AS aksen sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali N. AS aksen sama dengan 1,98, dan hasilnya AS aksen
sama dengan 1,980,56 mm kubik. A aksen sama dengan 1,4 kali pi kali d kuadrat kali n, hasil AS sama dengan 3,393 mm kubik. Periksa tulangan tekan sudah leleh atau belum leleh dengan menggunakan syarat di bawah ini. Rho aksen lebih besar daripada 0,85, beta 1 dalam kurung FC aksen per FY kali D aksen per D kali 600 per 600 kurang FY. Maka 0,0154 kurang 0,0092 lebih besar dari 0,85 dalam kurung 0,85 dalam kali 25 MPa per 400 MPa kali 64,5 mm per 35,5 mm kali 600 per 600 kurang 400 MPa, dan hasilnya 0,063 lebih kecil dari 0,0163. Dikatakan bahwa tulangan tekan belum leleh, sehingga nilai tegangan pada tulangan tekan bukan lagi FY melainkan digunakan Fs aksen. Untuk perhitungan selanjutnya, Fx sama dengan Es kali epsilon S aksen sama dengan 200.000 kali 0,003 kali C kurang D aksen per C sama dengan 600 kali C kurang D aksen per C. Analisa gaya dalam CC, CS, dan T menggunakan cara keseimbangan gaya. T sama dengan AS kali FY menghasilkan hasilnya 1,320,372 Newton. CC sama dengan 0,85 kali FC aksen kali A kali B, hasilnya 7,225 C. CS AS aksen kali FS aksen sama dengan hasilnya 188,336 kali C kurang 64,5 per C. Nilai dari T, CC tambah CS sama dengan 1320,372 sama dengan 7225C tambah 1188,336 dalam kurung C kurang 64,5 per C. Jawab bentuk persamaan di atas dalam bentuk persamaan kuadrat untuk mendapatkan nilai C. Nilai C
C kuadrat kurang 18,28 C kurang 10,608,67 sama dengan 0. Kesamaan kuadrat diselesaikan dengan rumus C ABC dengan rumus ABC sama dengan min B kuadrat B plus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nilai C sama dengan min 4,265 C sama dengan 112,55 mm. Nilai C yang digunakan. Berikut hitunglah nilai Fs kuadrat, Cc dan Cs. Fs kuadrat sama dengan Es kali epsilon S aksen sama dengan hasilnya 256,2 MPa. Berarti lebih kecil dari nilai Fy sama dengan 400 MPa. Ini merupakan salah satu pembuktian bahwa benar tulangan tekan belum luluh, bahwa tegangan yang terjadi di tulangan tekan baru mencapai 256,2 MPa, sedangkan tegangan yang menyebabkan tulangan putus atau leleh berada pada 400 MPa. Cc sama dengan hasilnya 813,173,75 Newton. Nilai Cs hasilnya 1,188,336 kali C kurang 64,5 C dengan 507.326,0321 Newton. Hitung nilai balok tegangan tekan A. A sama dengan AS kali Fy kurang AS aksen kali Fs aksen per 0,85 ke Fc aksen kali B. Nilai A adalah 95,6 mm atau nilai tekan A dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan beta 1 kali C sama dengan 0,85 kali 112,55 mm sama dengan 95,6 mm. Hitung Mn1 sama dengan Cc kali D kurang A per 2. Hasilnya 584,837,9 Newton mm. Min 2 dengan rumusnya Cs kali D kurang D aksen dengan hasilnya sehingga dapatkan 238,560,647 Newton mm. Mn sama dengan Mn1 tambah Mn2 hasilnya 635,499 ke M. Sekian penjelasan tugas UTS dari mata kuliah rekayasa konstruksi beton. Saya ucapkan terima kasih.
Kim. Kim oi. Kim. 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 Sudah nih. Aduh ini suka potong. Sebesan tahu cara kasih mati, Cok. Sebesan tahu cara kasih mati, Cok. Sudah? Oh. Sudah habis? Oh. Sebesan tahu cara kasih mati, Cok. Oh, tinggal potong di akhir saya.